Selamat siang Pak Hatip, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah baik Pak Hatip. Di tengah kesibukan Pak Hatip, mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatip. Dengan senang hati, dengan senang hati. Pak Hatip, kita mau bincang-bincang Pak Hatip terkait dengan urgensi dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak Hatip. Di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini, kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTT G20 menghasilkan berbagai kesepakatan, dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyelenggarakan keketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Epicentrum of Growth Pak Hatip. Nah, dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Nah, menurut Pak Hatip, apa kira-kira urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba kasih konteks globalnya, ya. Kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu untuk itu, ya. Jadi yang pertama, Mas Faisal, bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara, ya. Jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan, ya, di awal tahun 2020, COVID, ya. Bulan Maret ya. Bulan Maret, ketika itu terjadi, mereka lakukan lockdown, maka yang terjadi adalah supply chain, rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu. Nah, ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara. Karena kalau sampai terjadi, saya nggak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID, ya, tapi bisa jadi juga bencana alam, bisa jadi juga yang lain gitu. Nah, kalau daerah itu terganggu, maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya. Jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena. Itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari Cina. Bukan karena Cina itu negara yang tidak menarik untuk investasi, tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya. Dan ini satu pola yang normal. Nah, kemana proses atau relokasi itu terjadi? Tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya ke Vietnam, ya. Dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena kita punya resources, kita punya tenaga kerja, ya, kita punya pasar yang besar. Sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia. Yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan. Karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola. Jadi ada istilahnya, ya, Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinized giant, sebuah raksasa yang nggak diketahui orang, ya. Sampai kalau ingat itu majalah The Economist, ya, untuk Asia editionnya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah Why Indonesia Matters, ya. Itu nggak pernah terjadi. Jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20. Jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari Cina, dia cari negaranya, ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik, kemudian dunia mulai pay attention. Tadinya ya sekedar tahu namanya aja, ya. Nah, di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan. Nah, kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi, dia punya peluang, maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi, apakah itu investor domestik, apakah itu investor asing, itu bisa melakukan dengan baik. Nah, di sini role dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat penting. Kenapa? Karena esensinya kan adalah streamlining regulation, ya, penyederhanaan peraturan. Itu orang kalau mau usaha di Indonesia
bukan hanya orang asing ya, orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa? Kadang-kadang ada ketidakkonsistenan antara pusat dengan daerah, ada ketidakkonsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri, ya. Itu yang kemudian dicoba diantisipasi. Jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal, orang butuh relokasi, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat relevan di sini. Baik, jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia, yang berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia, asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum. Persis. Seperti itu ya Pak Hatip. Pak Hatip, yang kedua Pak Hatip, terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksananya. Nah, apa yang sudah dilakukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut, meaningful participation? Gini, yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi itu dijalankan. Ya, salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri, ya. Disampaikan bahwa kita tidak mengenal, maka kemudian ada revisi dari undang-undang itu sendiri. Itu yang dilakukan pemerintah. Yang kedua juga bagian penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah meaningful participation ya. Partisipasi yang memang itu signifikan apa yang dilakukan. Nah, dalam konteks ini Satgas sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak. Yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop. Ya, workshop di berbagai tempat di daerah. Macam-macam tuh, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, segala macam. Maka beberapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri juga, Pak. Betul, ya. Itu dilakukan. Kenapa tujuannya? Untuk dua hal. Satu, yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kemudian di sisi lain juga meminta masukan, ya, mengenai bagaimana itu sebaiknya kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya. Apa yang kemudian terjadi di lapangan? Apa hal-hal, dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan. Nah, itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya tuh baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang Satgas dari Cipta Kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden. Jadi memang ada beberapa peraturan yang istilahnya tuh kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena nggak nyambung, karena macam-macam yang kita temui di lapangan, dan itu adalah satu hal yang bagus. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat. Inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation, karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat, tetapi juga kita meminta masukan. Nah, di sisi lain, tadi saya bilang ada dua hal itu. Yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini, karena terus terang aja tidak semua orang paham. Jangankan yang keluar ya, bahkan di antara pemerintah sendiri itu di daerah juga pengertiannya itu belum we are not on the same page ya, belum pada halaman yang sama gitu. Jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat. Jadi ada bagian yang saya cerita dari situ, kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden gitu. Baik, terima kasih Pak Hatip.
Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mewujudkan meaningful participation tersebut, workshop, jaring aspirasi, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk menyatukan framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, ke depan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Faisal. Ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya. Karena kan begini, Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai perubahan dari substansinya. Karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi. Tetapi ada hal yang sangat penting, itu apa? Ini kita bicara terus terang aja. Kan sosialisasi banyak tuh, Mas Faisal. Betul. Tiap kementerian macam-macam bikin. Silo. Jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan kan. Ya. Jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan. Si investornya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama. Atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion, ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian. Ya, ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan. Ya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu berkaitan. Jadi kalau satu hal dilakukan, misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu, ya, mengenai perizinan di daerah. Tapi untuk perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat. Jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu. Nah, ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah di dalam Satgas Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor, juga kepada internal di pemerintahan. Nah, ini yang kita pada waktu rapat saya kira di 2 minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya nggak ada duplikasi, ya, monitoring evaluation-nya bisa dijalankan. Kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget. Kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri, ya, untuk melakukan itu kan nggak perlu redundant, bisa diatur misalnya waktunya, temanya, sequence-nya, kemudian pesan apa yang mau disampaikan. Jadi dan juga koordinasi dengan Satgas Percepatan Investasi. Jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas Sosialisasi, tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi. Jadi saya katakan, Mas Faisal, kalau kita tadi Mas Faisal menyampaikan ke luar negeri, ya, ke Jepang. Investor sama diundang 2 kali, ya, untuk 2 kali atau 3 kali karena kementeriannya beda. Dia ditanyain yang sama, kemudian diceritakan hal yang sama. Mereka kan kemudian jadi bertanya, ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia nggak bisa gitu kan. Jadi inilah yang kita akan lakukan. Di samping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback, karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki, dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas Percepatan Investasi. Jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan. Baik. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor. Nah, kita bergerak ke regional dan juga internasional. Nah, menurut Bapak nih, Pak, sebenarnya sentimen dari internasional, dari publik internasional terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian juga di tengah ketidakpastian geopolitik pada saat ini seperti apa, Pak? Apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja khususnya? Ini pertanyaan bagus sekali, karena begini, saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan aktivitas di luar negeri ya. Saya duduk sebagai co-chairnya Pandemic Fund, ya, kemudian di High Level Advisory Groupnya IMF, World Bank untuk sustainable. Itu minat terhadap Indonesia besar sekali, dan ekspektasi bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik, itu besar sekali. Kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar. Jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres. Kita juga tahu di dalam praktik itu nggak seindah yang kita bayangkan. Jadi kita harus perbaiki. Jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu. Nah, yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur, supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi. Jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan, tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, jujur aja, Mas Faisal, salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa, tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan tidak tahu bagaimana caranya dan tidak pasti. Betul. Ya, itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini, dia selalu cari konsultan tuh. Dia selalu, apakah dia cari law firm, dia cari macam-macam. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena dia nggak tahu itu. Ini aturannya yang mana sih? Saya harus mulainya dari mana? Kalau saya lakukan ini, tiba-tiba berubah. Dari kementerian ini mengatakan A, di sini kementerian ini mengatakan B. Ya, itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Kalau mereka ditolak, mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak. Ya kan? Kan susah, kita mau apply, kita nggak tahu kenapa kita di-reject. Kalau kita tahu, Anda nggak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3, kita bisa perbaiki. Tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu, kita nggak tahu. Nah, inilah yang akan diadres oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia menciptakan kepastian, prosedurnya jelas. Kalau misalnya sektornya, misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya, kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini, fasilitasnya apa, ya pajak, tinggal masukin dia dapat, ya kan? Saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya. Orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu nggak butuh konsultan kan? Nggak butuh. Ya kan? Karena tinggal pesen begitu mudah kan. Jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya. Tetapi ketidaktahuan, ketidakpastian inilah. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor. Ya, ekspektasinya tinggi. Jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest, kita senang sekali, syaratnya ini stepnya yang harus dilakukan. Jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia. Jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana. Persis. Seperti itu, Pak. Persis. Dan tentunya Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspektasi yang tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia. Betul. Meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Terakhir, Pak Hatip, mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja, berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Pak Hatip bisa. Oke. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang paling penting bagi investor, apakah itu lokal, apakah itu dari luar negeri, adalah kepastian mengenai investasi. Jadi jika dia mau melakukan investasi, dia tahu prosesnya, dia tahu prosedurnya, dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan, apa yang harus dipersiapkan. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi. Jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining ya. Itu berkaitan dari pusat dengan daerah, antar pemerintah pusat disinkronkan
Sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A, untuk hal yang sama di kementerian lain itu B. Jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi. Kemudian yang ketiga, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi penting? Saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di Cina setelah COVID di berbagai negara, dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini. Dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing, apa implikasinya? Akan terjadi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak meningkat, sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari aktivitas ekonomi ini. Dan terakhir, ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah usaha kita bersama-sama, usaha bersama dari masyarakat, bersama dengan pemerintah, termasuk juga dengan memberikan feedback, dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD, memberikan masukan, sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal, orang sekedar ikut, tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi. Sehingga bisa diperoleh Undang-Undang Cipta Kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership, kepemilikan terhadap undang-undang itu.